Selamat datang di channel Enter Arts. Kali ini kita akan melanjutkan novel Gadis Suci membantu saya mensimulasikan kultivasi abadi. Sebelum memulai bab ini, jangan lupa subscribe, like dan komen ya guys. Bab 26 tingkat keempat pemurnian Ki. Gadis Suci telah pergi berulang kali. Sudah setahun penuh sejak penggantian dua talenta yang baru lahir, dan Chen Qiansui merasa tidak ada yang berubah dalam tubuhnya. Terkait hal itu, ia pun menyampaikan pemahamannya. Lagi pula, dua talenta baru yang muncul itu tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Kembali ke masa lalu, itu adalah bakat baru dengan kemungkinan Tuhan yang tahu kapan itu akan dipicu. Berdiri pada usia 30 sudah merupakan makna literal. Sebelum usia tersebut, talenta yang masih muda tidak dapat memainkan peran. Sekarang, dia harus menunggu sedikitnya 9 tahun untuk memicu bakat ini. Agar dapat menjalani 9 tahun yang sangat kritis itu dengan damai, Chen Qiansui telah melepaskan semua kesempatan untuk mengikuti pelatihan sekte, dan tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte manapun yang sifatnya kompetisi. Pada saat yang sama, saya jarang berinteraksi dengan orang yang tidak saya kenal. Jadi, dapat dikatakan bahwa saya telah hidup di sebuah alam. Chen Qiansui telah tinggal di Tuo Tianzong begitu lama, dia hanya mengenal 3 orang. Salah satunya adalah Hou Yingyun, seorang adik perempuan yang sangat berbahaya yang ingin berkomplot melawannya. Dua lainnya adalah Tetua Yue dan pemimpin sekte Tuo Tianzong. Dia hanya mengenal 3 orang ini, orang yang tersisa. Sekalipun dia tahu nama-nama mereka, dia tidak mengingatnya secara khusus. Tidak perlu. Lagi pula, saya tidak memiliki kontak dengan orang-orang itu, jadi tidak perlu mengingatnya. Justru karena inilah, hanya dengan begitulah dia bisa menghabiskan bertahun-tahun dalam kedamaian dan stabilitas, menghindari segala jenis bahaya dengan segala cara yang mungkin, sehingga dia bisa bertahan hidup lebih lama dalam simulator kultivasi abadi. Pada usia 21 tahun, Anda menolak untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte dan memilih untuk berlatih di pelatihan tertutup. Basis kultivasi Anda telah meningkat, dan wawasan Anda tentang kultivasi pedang telah menjadi lebih dalam. Pada usia 22 tahun, adik perempuanmu terluka parah dalam sebuah pengalaman, tetapi untungnya dia berhasil lolos dengan jimat pelarian ilahi tepat waktu. Kamu merawatnya untuk sementara waktu karena khawatir. Pada usia 23 tahun, Anda merasa meridian sedikit membengkak, tetapi Anda merasa bahwa sekarang bukan saatnya untuk mencapai tingkat keempat pemurnian Ki. Pada usia 24 tahun, sekte kenaikan abadi, yang telah menyerah kepada sekte iblis, dihancurkan oleh beberapa sekte yang saleh dari kultivasi abadi. Setelah Anda mendengar berita itu, suasana hati Anda sedikit rumit. Lagi pula, saya juga tinggal di sekolah Shengxian untuk sementara waktu. Pada usia 25 tahun, Anda menemukan bahwa bakat adik perempuan Anda sangat menakjubkan, dan basis kultivasinya akan segera menyusul Anda, dan Anda merasakan urgensi. Pada usia 26 tahun, Anda mencoba mencapai level keempat pemurnian Ki. Dampaknya berhasil. Anda sudah menjadi penggarap abadi level 4 pemurnian Ki. Kamu memperhatikan bahwa kulit penatua Yue tidak terlalu bagus akhir-akhir ini. 27 tahun, adik perempuan Hou Yingyun tidak terlihat selama setahun, tetapi samar-samar ditangani ketika dia bertanya kepada Tetua Yue. Anda merasa ada sesuatu yang sedikit aneh, dan ada kemungkinan sesuatu telah terjadi pada adik perempuan junior itu, jadi Anda memutuskan untuk menyelidiki secara diam-diam. Anda menemukan beberapa petunjuk. Pada usia 28 tahun, masih belum ada jejak adik perempuan muda. Kamu yakin sesuatu terjadi padanya,
Tetua Yue pasti tahu sesuatu. Anda menemukan beberapa petunjuk. Merangkum petunjuk yang dikumpulkan selama 2 tahun, Anda menemukan rahasia yang mencengangkan, yang membuat Anda merinding, tetapi Anda tidak dapat mempercayainya. Berusia 29 tahun, Tetua Yue yang lemah datang ke pintu secara langsung. Dia sepertinya tahu apa yang sedang kamu selidiki, dan juga tahu apa yang sudah kamu ketahui. Dia sedang berhadapan. Alasan mengapa Hou Yingyun diterima sebagai murid adalah karena dia mempraktikkan teknik rahasia yang membutuhkan fisik khusus sebagai pengorbanan. Jika tidak, dia akan menderita serangan balik yang besar, dan Hou Yingyun memiliki fisik seperti itu. Alasan mengapa aku ingin menerimamu sebagai murid adalah untuk menstabilkan Hou Yingyun. Sebelumnya, dia mendapat serangan balik karena berlatih teknik rahasia, jadi dia harus menggunakan fisik khusus Hou Yingyun untuk menangkal efek serangan balik terlebih dahulu. Tapi aku tidak menyangka kau akan menemukan sesuatu. Itu sangat dekat dengan kebenaran. Tetua Yue merasa tidak perlu menyembunyikannya darimu. Karena dia merasa bahwa kamu, yang mengetahui hal-hal ini, tidak perlu hidup lagi. Matilah kau. Pada usia 29 tahun, 10 bulan dan 21 hari. Ledakan. Sejumlah besar informasi tampaknya meledak dalam benaknya. Meskipun kemarahan itu telah dipisahkan dari simulator kultivasi abadi, kemarahan itu masih ada di hati Chen Qiansui, membuatnya tampak muram. Akal sehat mengatakan kepadanya bahwa semua karakter dalam simulator kultivasi abadi tidaklah nyata. Tetapi, pengalaman itu memberitahunya bahwa orang-orang yang ditemuinya di simulator kultivasi abadi masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Setiap orang adalah daging dan darah. Sama sekali tidak seperti orang bodoh. Lebih dari 29 tahun telah membuatnya sangat mudah beradaptasi dengan simulasi keempat dalam membudidayakan makhluk abadi, dan bahkan mencampurkan banyak perasaan pribadi di dalamnya. Dia tahu cepat atau lambat dia akan mati, dan simulator kultivasi abadi tidak bisa membiarkannya meneruskan kultivasinya dengan tenang, karena sudah seperti ini beberapa kali terakhir. Tetapi dia tidak menduganya. Dengan cara demikianlah, aku sebenarnya telah mengakhiri simulasi keempat dalam membudidayakan makhluk abadi. Hou Yingyun, Bulan Tetua. Kedua orang ini adalah orang-orang yang paling banyak diinvestasikan Chen Qiansui dalam simulasi keempat hidupnya sebagai seorang kultivator. Kasih sayangnya kepada Hou Yingyun adalah perasaan bahwa kakaknya memperlakukan adik perempuannya, dan dia memperlakukan Tetua Yue seolah-olah dia menghormati saudara atau tetua. Tetapi dia tidak menyangka bahwa salah satu dari dua orang yang paling dia sayangi mengkhianatinya. Dengan kata lain, pihak lain tidak pernah memandangnya. Hanya saja saya secara naif berpikir bahwa pihak lain adalah tetua yang baik. Orang lain yang ia sayangi juga dibunuh oleh orang tua yang sangat ia hormati. Hah. Dia menghela napas berat, kabut di wajahnya sulit disingkirkan, apapun yang terjadi. Chen Qiansui merasa bahwa setiap kehidupannya bagaikan sebuah cerita yang berakhir sangat tergesa-gesa, yang membuat orang merasa bahwa alurnya belum selesai. Setiap kali dia terkejut, setiap kali itu membuka matanya. Nampaknya memperbaiki segala macam kejahatan di dunia abadi. Semuanya disajikan di hadapannya satu persatu. Buatlah dia sulit untuk menerima. Pikiran yang rumit. Satu-satunya hal yang bisa membuat bahagia. Mungkin dia hidup hingga usia 29 tahun kali ini, dan basis kultivasinya telah mencapai tingkat keempat alam pemurnian Qi. Tapi mengapa dia tidak bisa tertawa? Chen Qiansui berbisik, setelah menunggu selama bertahun-tahun, bakat itu masih belum terpicu kembali ke masa lalu. Dan bakat yang baru lahir, yang baru berusia 30 tahun, jelas hampir bisa mendapatkannya, tetapi hal semacam ini terjadi pada saat yang kritis.
Apakah kamu yakin kamu tidak menjadi sasaran simulator kultivasi abadi? Atau, setiap kali kamu mensimulasikan kehidupan pembudidaya abadi, pernahkah ada saat di mana kamu tidak menjadi sasaran simulator pembudidayaan? Jika kebencian di hati Chen Qiansui berubah menjadi substansi, kemungkinan besar akan berubah menjadi gelombang pasang dan membanjiri seluruh kediaman Chen. Dia juga tahu bahwa tidak peduli seberapa marah dan kesalnya dia, itu tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menunggu. Tunggu 12 jam. Dia bisa sepenuhnya memulai kembali hidupnya sendiri dan menulis ulang lintasan kehidupan aslinya. Setara dengan setiap hari yang berlalu, ia dapat meminum obat penyesalan, sehingga ia dapat memulai lagi. Akhir bab ini. Sebelum lanjut ke bab berikutnya, jangan lupa subscribe, like dan komennya ya sob. Bab 27 Hadiah Penyelesaian Ulang Tahun Tuan Chen. Bai Yi sebenarnya sangat puas dengan kemampuan Chen Qiansui untuk hidup hingga meninggal di usia 29 tahun. Dibandingkan dengan terakhir kali dia menjalani kehidupan sebagai seorang kultivator dan cegukan saat remaja, kemajuan Chen Qiansui kali ini tidak bisa dianggap remeh. Satu-satunya hal adalah, dia hampir merasa sedikit menyesal bahwa dia hampir dapat memicu bakat baru, berdiri di usia 30. Selama Chen Qiansui hidup puluhan hari lebih lama, bakat baru lahir ini dapat dipicu. Pada saat itu, hadiah penyelesaian mungkin membawa kejutan. Sayang sekali. Adapun apakah Chen Qiansui akan meninggalkan bayangan psikologis dalam simulasi kematian, yang telah gagal berkali-kali dalam mengolah makhluk abadi? Batuk. Itu di luar jangkauannya. Tidak bertanggung jawab untuk ini. Pada saat ini, pengingat tentang hadiah penyelesaian simulator kultivasi abadi akhirnya muncul di benaknya. Orang yang Anda undang, Chen Qiansui, telah bertahan selama 29 tahun, 10 bulan, dan 21 hari dalam simulasi kehidupan kultivasi abadi. Masih ada periode pendinginan 24 jam sebelum simulasi kehidupan kultivasi abadi berikutnya. Anda telah menerima hadiah berikut. Hadiah pukul 1:29 tahun pengalaman Chen Qiansui dalam membudidayakan makhluk abadi, pengalaman berharga yang dirangkum oleh gadis suci. Hadiah 2, semua kekuatan roh di lantai 4 pemurnian Qi, kekuatan roh yang sangat murni. Hadiah 3, pedang datang, bakat pertama gadis suci. Silakan pilih salah satu hadiah. Tidak ada hadiah tambahan. Bai Yi terkejut, namun cepat bereaksi, dan tiba-tiba menyadari, kali ini, Chen Qiansui tampaknya tidak menonjolkan diri dan tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang akan mengganggu kultivasinya. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk mengaktifkan pencapaian apapun, dan sulit untuk mendapatkan hadiah tambahan. Mekanisme imbalan penyelesaian pada simulator kultivasi abadi tidak hanya bergantung pada seberapa lama Anda bertahan di dalamnya, tetapi juga bergantung pada seberapa hebat Anda hidup di dalamnya. Simulasi keempat Chen Qiansui tentang kehidupan pembudidaya abadi secara alami tidak terlalu menarik. Sebab, setelah dia dipindahkan ke Tuo Tianzong, dia tinggal di rumah dan jarang keluar. Akhirnya menemui suatu kejadian besar, atau mengungkap perbuatan Tetua Yue. Kemudian, dia dibunuh dan dibungkam oleh Tetua Yue. Hal ini menyebabkan hadiah penyelesaian kali ini tidak terlalu besar. Hanya ada 29 tahun pengalaman dalam membudidayakan keabadian, Qi spiritual tingkat keempat, dan bakat Jianlai. Dalam hal ini, Bai Yi menyatakan rasa kasihan. Tapi tidak ada jalan. Jika gadis suci sekte pedang roh itu ingin menjalani kehidupan yang lebih mengasyikkan di simulator kultivasi abadi, maka kemungkinan kematiannya yang tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan di tengah jalan akan meningkat tanpa batas, dan mungkin dia akan dibunuh oleh seorang kultivator abadi yang kuat.
Kemampuan Chen Qianxue untuk bertahan hidup hingga usia 29 tahun adalah hasil kerja kerasnya untuk menghindari segala macam masalah. Mustahil. Simulator bukan manusia. Pilih 3. Dengan ketiga ganjaran ini, Bai Yi tidak perlu ragu lagi. Pengalaman mengolah makhluk abadi tidak banyak berguna baginya. Meskipun semua kekuatan roh dari tingkat keempat pemurnian Qi bagus, dia mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan roh ini untuk menerobos ke tingkat ketiga pemurnian Qi dalam satu gerakan. Tetapi Jian Lai, bakat yang baru lahir, berbeda. Dia dapat menggunakan bakat barunya ini untuk mengubah bakatnya sendiri secara paksa. Biarlah fondasi tulang akarnya sendiri menjadi lebih baik. Kalau kamu bisa mengubah akarmu sendiri menjadi seorang jenius, meski kamu tidak membutuhkan gadis suci sebagai manusia perkakas, meski kamu tidak perlu menggunakan simulator abadi, dia bisa mengandalkan bakatnya sendiri untuk berkultivasi ke alam yang menakjubkan. Ini sangatlah penting. Bai Yi, yang memilih hadiah ini, selalu merasa bahwa tubuhnya sendiri tampaknya sedikit berubah. Tapi, saya tidak bisa mengatakannya. Bai Yi mencoba menggunakan metode pengendalian pedang dalam, mengangkat pedang, dan menemukan bahwa kali ini ia mengendalikan pedang lebih lancar dari sebelumnya. Saat kekuatan roh membimbing Bai Pingjian terbang, tidak ada rasa halangan, yang sangat berbeda dari masa lalu. Seolah-olah seseorang memotong beberapa gram kulit yang tidak berguna. Kediaman Chen Qianxue juga mendapatkan hadiahnya. Tidak seperti Bai Yi yang dapat memilih salah satu dari ketiganya, dia hanya memiliki satu hadiah, dan itu adalah versi yang tidak mencolok, yang sama sekali tidak sebanding dengan besarnya hadiah yang diterima Bai Yi. Tentu saja, dia yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu tidak merasa tidak puas. Dia hanya merasa bahwa imbalan yang diterimanya terlalu buruk. Itu alasannya sendiri. Itu karena aku tidak tampil lebih baik di simulator kultivasi abadi kali ini. Itu masalahnya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kesempatan untuk memahami ilmu pedang. Melihat hadiah penyelesaian yang ia dapatkan kali ini, Chen Qianxue tidak dapat mengatakan betapa bagusnya hadiah itu. Bagaimanapun, ia adalah orang yang berbakat, dan wajar baginya untuk memahami ilmu pedang dari waktu ke waktu. Namun tidak dapat dikatakan betapa pelitnya pahala ini, karena bagi para pendekar abadi biasa, satu wawasan dalam ilmu pedang saja sudah cukup membuat mereka gembira dalam waktu yang lama. Chen Qianxue perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ilmu pedang. Butuh waktu 1 jam penuh baginya untuk mencerna kali ini sebelum dia selesai memahami kali ini. Tarik napas lega. Simulator kultivasi abadi sungguh menakjubkan. Bahkan dapat digunakan sebagai hadiah untuk pemahaman. Saya tidak tahu apa alasannya. Apakah pemahaman dapat diberikan kepada orang lain? Luar biasa. Sekali lagi, saya secara pribadi mengalami simulator kultivasi abadi, yang bagaikan sebuah keajaiban. Chen Qianxue tidak lain hanyalah kekaguman, dia benar-benar ingin menyentuh rahasia simulator kultivasi abadi. Tetapi, ketika dia mendapati dirinya mempunyai pikiran seperti itu, tiba-tiba aku terbangun dan menatap langit berbintang yang luas. Tampaknya apa yang ingin dia jelajahi adalah rahasia alam semesta. Itu adalah rahasia para dewa. Dia tidak dapat menahan tawa terhadap dirinya sendiri karena terlalu percaya diri dan sombong dalam hatinya. Aku bahkan tidak bisa berhadapan dengan tetua selama sebulan, dan aku telah dibodohi olehnya begitu lama. Bagaimana aku bisa memiliki kualifikasi untuk menjelajahi rahasia simulator kultivasi abadi? Dia menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu. Keesokan harinya, barangnya tiba dengan cepat. Saat ini,
Istana Chen Mansion dapat dikatakan sangat ramai, dengan tamu-tamu terhormat dari semua lapisan masyarakat. Para pelayan datang dan pergi di halaman, berkeringat deras tetapi tidak berani beristirahat. Tak peduli apa yang ada dalam hati para tamu, setidaknya di permukaan mereka semua tersenyum. Mereka membawa banyak sekali hadiah ulang tahun, begitu banyaknya, bahkan sampai perlu digendong orang lain. Karena, hari ini adalah pesta ulang tahun sang kakek yang ke-90. Dan, semua tamu tahu bahwa cucu perempuan Tuan Chen juga akan muncul di pesta itu. Ini adalah gadis suci dari Sekte Pedang Roh. Sekalipun kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan gadis suci ini, yang penting kamu dapat melihat kecantikannya. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Ayah, mengapa ayah tidak melihat gadis suci itu? Putra tertua Li Hesan, kepala keluarga Li, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, saat ini dia masih melihat sekeliling seperti seorang pemuda, dengan ekspresi tidak sabar. Li Hesan tidak menyalahkan putra sulungnya, karena dia juga ingin bertemu dengan gadis suci itu. Meskipun keluarga Li memiliki beberapa kontak di Sekte Pedang Roh, dibandingkan dengan Chen Qiansui, apa yang disebut hubungan itu hanyalah sebatas dangkal. Li Hesan merenung, jangan khawatir, hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Chen, gadis suci itu pasti akan muncul. Bab ini berakhir. Bab selanjutnya segera akan hadir, mohon dukungannya dengan subscribe, like dan komen.